Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah berikan kita waktu dan kesempatan dan kemudahan untuk kembali bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini dalam pembahasan kitab Minhajus Salikin, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan bab mengenai gerakan sholat atau sifatus sholat, merujuk kepada pendapat dalam madhab besarnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam hadis panjangnya itu, bahwasanya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang melakukan dari maftaradhat, melakukan segala apa yang difardukan, kemudian mengisi amalan setelah itu dengan nawafil atau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah dalam fikihnya. Maka perkara fardu yang besar yaitu sholat, kalau yang wajibnya saja membawa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya, apalagi kalau yang wajib diiringi dengan yang sunnah-sunnah atau nawafil. Ada rawatib qobliyah, ada sunnah rawatib ba'diyah misalnya. Puasa juga demikian. Baru saja kita melewati yang fardu yaitu puasa Ramadan. Itu sudah membuat Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya. Apalagi kalau diiringi yang nafilah, yang sunnah. Dalam tema puasanya berarti selepas Ramadan ada puasa 6 hari Syawal. Nah, ini kira-kira wis padha tutuk napa malah si urung mulai? Ya kan? Lepun padha sami tutuke, alhamdulillah. Rezeki niku anugerah. Nek tasih perjalanan ya alhamdulillah. Sing dereng mulai ya masih ada waktu. Setidaknya kita mulai masuk pekan ketiga toh, dari bulan Syawal tahun ini. Berarti setidaknya lek ngiter mulai posone Setu wae mamane. Ya, Setu, Ahad, Senin niku insyaallah tasih kenging. Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari yang Allah fardukan kita lakukan, kemudian kita iringi dengan yang nafilah, wah itu tambah lagi. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan segala apa yang hamba-hamba itu yang melakukan fardu, yang melakukan sunnahnya itu tadi, ya, hajatnya, doanya dan lain seterusnya. Nah hari ini kita masih ngutak-ngatik yang fardu aja, gerakan sholat yang wajibnya dulu. Selepas kita berhenti sebelum puasa dengan rukuk dan bacaan subhana rabbiyal azim, maka sekarang kita masuk gerakan selanjutnya yaitu al-i'tidal. Gerakan i'tidal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Niki perlu dipahami nggih. Gerakan salat niku bagi wong sing pengen cepet nggih, pengen cepet. Lek sing tumakninah mboten kula lebet nih. Gitu. Lek pengen sing tumakninah mboten masuk. Sing pengen cepet. Wonten gerakan sak cepet-cepete salat potensi tumakninahe niku kathah. Ra mungkin arep dipangkas banget ki ra mungkin. Kecuali malah batal wis ketok banget ora salat lek. Napa niku? Pertama gerakan takbiratul ihram sedekap sampai selesai bacaan Al-Fatihah. Ayo, harus wong sak cepet-cepet ayo. Masa langsung Allah Akbar langsung rukuk, ya kan? Mboten mungkin. Mesti takbiratul ihram Allah Akbar sik sempet areng Al-Fatihah ya cepete kaya apa tapi gerakan salatnya insyaallah masih bener. Ya, kalau bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tarji al-'idham mafashilahu, sampai tulang-tulang itu kembali kepada persendiannya. Itu kan gerakan salat yang sempurna ya. Kan nggak mungkin orang baru Allah Akbar takbiratul ihram langsung jelungkrung rukuk, kan nggak mungkin. Mesti berdiri tegap dulu, bu Al-Fatihah kur alhamdulillah tetap kan gerakannya sempurna. Itu yang pertama. Potensi bener gerakannya itu dalam sholat arek sak cepet-cepete itu ada dua gerakan yang insya Allah menggapai tumakninah. Sing pertama takbiratul ihram sampai bubar Al-Fatihah. Sing nomor loro nih gerakan tahiyat akhir. Ya. Insya Allah sak cepet-cepete, ya kan? Mesti tahiyat blek. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mboten enten ceritane wong cepet-cepet masa lagi jongkok tahiyat akhir langsung salam. Jarang ditemui. Lek ditemui malah sholatnya sing batal. Ya. Sholatnya sing batal. Insya Allah gerakan tahiyat akhir niku itu masih bisa sempurna. Ya, apalagi yang jenenge paling akhir ki alah sekarang ambekane tok to sing diatur karena jok mauan mak selorot-selorot iki tahiyat akhir ngatur napas. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Itu yang pertama, gerakan sholat yang sangat mungkin untuk tidak apa? Dipercepat. Yang kedua, gerakan sholat, nah, yang potensi untuk dipangkas itu apa saja? Ya selain dua ini tadi. Dan yang paling masyhur adalah rukuk dan sujud. Karena itu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aswa'u, seburuk-buruk orang. As-sariqatu fis shalah, yaitu pencuri di dalam shalah. Itu kata Rasul. Seburuk-buruk manusia sing penggaweane mencuri tatkala sholat. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ditangleti, maksudnya pripun ya Rasulullah? Ya, mencuri sholat niku piye? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yaitu yang ya layat ma'in, tidak tumakninah. Tidak tumakninah kapan? Indar ruku'ihi wa sujudihi. Ketika tidak tumakninah pas rukuk dan pas sujud. Karena dua gerakan ini yang mewakili gerakan-gerakan yang lain. Ya, terkadang rukuknya belum selesai, tepat pada gerakan sempurna wis ngadeg.
ngadeg urung pas ngadege wis jelungup sujud. Sujud hidungnya belum nyentuh tempat sholat wis duduk di antara dua sujud. Ya, bokong urung idek delamaan wis balik sujud neh. Ya. Jadi rukuk dan sujud itu perwakilan gerakan sholat selain takbiratul ihram dan tahiyat akhir untuk sering sekali ditinggalkan tumak ninahnya. Niku rukuk kalian sujud. Lah i'tidal ada di antara keduanya. Ini potensi malah paling cepet. Itu i'tidal sing paling hilang ya Mas. Ya, makanya hati-hati. Ya, jadi sebelum kita bahas apa yang kita zikirkan atau kita baca, maka kita fahami dulu gerakan i'tidal. Karena gerakan i'tidal itu gerakan yang berpotensi orang nyaris meninggalkannya. Pak Toto berrukuk ini ya, itu langsung ya urung sampai dedek ngono langsung jelungup sujud. Nah terus gerakan i'tidalnya sebelah mana? Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh dengan narasi lain, di antara sunnah dalam makna ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini sudah mulai banyak ditinggalkan adalah memperpanjang gerakan i'tidal. Ya. Tapi jangan nemoni wong gerakan i'tidale rada suwi, jarang. Ya. Bahkan menawi wonten jenengan metuki kok imam i'tidale suwi, malah bar salat iso disidang ya mau. Mas mau ngimami tidak suwi bacaanmu apa, Mas? Hal yang aneh. I'tidal kok dua men iki maca apa? Ya. Padahal sunnah memperpanjang atau memperlama gerakan sholat itu hanya di salah satu sisi atau semuanya? Di salah satu sisi atau semuanya? Semuanya boleh kita berlama-lama. Apalagi kalau sholat sendirian. Ya, jenengan pengen dawa Al-Fatihah dan surat setelahnya ini terserah, rukuk terserah. Ya, i'tidal juga sama, sujud juga sama, duduk di antara dua sujud juga sama, tahiyat juga sama, semua sama. Nah, uniknya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mayoritas kaum muslimin ridho kalau umpama ini jamaah ya, kita bicaranya temanya jamaah. Ridho kalau imam sujudnya rada suwi. Ngene mboten? Ya, ora apa-apa, enggak dikomplain. Nggih ta mboten? Nah, bahkan mungkin udah tahu, imamnya sujudnya suwi, wah iki dongane akeh iki, ora apa-apa aku yo melu-melu, mumpung utangku yo sik akeh. Ini donga njaluk lunas maksudnya. Ya, kita ini rela sujud panjang, rela ora apa-apa lah sujud rada dawa. Tapi kenapa selain sujud seakan-akan ya, itu bukan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal semuanya sama, Pak. Ya, semuanya sama. Jenengan mau perpanjang di mana, semuanya sama. Termasuk tidak. Ya, jadi kalau zaman dulu ini bahayanya kaidah yang ketika ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnah beliau redup, ya,
sudah banyak yang meninggalkan, maka ketika ada segelintir manusia yang menjalankannya, maka dinilai menyimpang. Ya. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang tumbuh lagi atau dihidupkan kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun masih banyak juga yang menilai itu suatu penyimpangan. Itu ampun kaget, bukan cuma di zaman kita. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mimpin itu sudah muncul. Di mana itu? Di daerah Qadisiyah, daerah Persia. Gubernurnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun yang masuk Islam awal-awal di Mekah. Bahkan sama Umar bin Khattab itu masih dhisik Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau perkara sholat itu Sa'ad bin Abi Waqqas khatam banget. Wong langsung mengambil ilmunya dari Nabi Muhammad. Tapi ketika menjadi gubernur Persia, masyarakat menyurati Umar bin Khattab yang intinya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak becus memimpin, salah satunya tidak benar ketika ngimami sholat. Kan Umar bin Khattab kan yo kur mesem tok iki jane ya sing salah sapa iki. Lah wong aku kenal Sa'ad bin Abi Waqqas sadurunge Persia mlebu Islam. Kelebon Islam. Lah kok saiki masyarakate nyalahne Sa'ad bin Abi Waqqas sing pertama memeluk agama Islam dari masyarakat Mekah radhiyallahu anhum. Nah, makanya kemudian Umar bin Khattab cross check. Ya. Ditanya, "Wahai Sa'ad, apa benar kamu itu tidak pas di dalam sholat? Gak benar sholatmu?" Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? "Ya Amirul Mukminin, masyarakat Persia pasti membenci aku ketika di dalam memimpin sholat aku berlama-lama duduk di antara dua sujud." Umar baru kemudian, "Oh iya wis. Ya. Aku wis nyangka kaya ngono. Iki mesti sing salah ora awakmu. Awakmu iki khatam kok perkara salat." Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menumbuhkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya duduk di antara dua sujud, agak lama. Sama masyarakatnya dikira malah gak bener gitu. Nyapo duduk dua antara dua sujud kayak tahiyat akhir gitu, nyapo. Lamanya maksudnya. Ya. Padahal yang salah yang gak punya ilmu itu. Ya. Makanya namanya al-jahlu sammun, kejahiliahan, kebodohan itu menjadi racun. Ya, menjadi penyakit bagi siapa? Ya orang yang mau berilmu. Apalagi masalah ibadah. Ibadah itu ada pakemnya. Nggak bisa ibadah itu sing penting akeh. Ngono gak iso. Ya. Makanya saya pernah berjumpa salah seorang kaum muslimin Indonesia di tempat yang mulia itu di Masjidil Haram saat sa'i jalan dari Bukit Sofa ke Marwah. Ya, memang bukan jamaah saya sendiri, orang lain tapi ketemu, Pak. Tak ajak bareng karena wis radi sepuh nih. Jadi startnya bareng itu sa'i. Dari Sofa ke Marwah 1 kali putaran. Marwah ke Sofa berarti putaran kedua. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa sa'i itu 7 kali putaran. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3. Berarti start di Sofa dan finish di Marwah. Jadi ketika sudah di Marwah putaran ke-7, saya ajak untuk keluar Marwah. Pun bar, Mbah. Sik dereng. Loh, malah kula sing kaget. Pun wis ping 7.
dereng Mas. Loh, lah jenengan pengen mumpung teng riki kalau tak nambahi melih. Loh, lagi piye malah. Ya kan? Ya, kula ajak keluar dari marwah malah mboten purun, Pak, mboten kersa. Jarine mumpung neng kene. Ya. Lah kok sesuke apa rong dina engkas ketemu melih, Pak. Pas waktu salat niku ketemu. Kula terus ya tak jagongi jenengan wingi akhire pripun? Ping pinten sofa marwah? Ping 22 Mas. Ya Allah, astagfirullah. Ya niku. Ya kan mumpung teng riki. Lah mumpung teng riki itu dikira ketika sudah di Masjidil Haram, di tempat paling mulia yang disucikan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Mumpung neng kono ibadah saakeh-akeh. Padahal ini yang malah eman-eman wis ngetokne ragat ora titik. Sampai ke sana salah di dalam manasik. Karena Nabi SAW sudah bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik, haji maupun umrah, termasuk sa'i. Rasul mengajarkan 7 kali putaran, ya wis mandek. Gak oleh kurang, gak oleh luweh. Yang sering saya dapati itu didobel, Pak. Jadi sofa marwah, marwah sofa iki ping pisan. Sofa marwah, sofa ping pindho. Jadi malah ping 14. Itu banyak terjadi. Kuwi wis salah, lagi malah ping 22, Pak. Ya. Itu kasihan kita lihat. Jadi nikmatnya berilmu itu ketika kita beribadah itu bisa tenang, nyaman. Karena tahu pakemnya itu. Nah, termasuk dalam gerakan sholat. Ketika i'tidal, ini bagian dari gerakan sholat. Ya, rukunnya, sehingga ketika hilang darinya bisa membatalkan sholat itu sendiri. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis saiki tak gawe simple wae. Gerakan i'tidal itu ada yang batas minimal. Kalau dibilang sempurna berarti tadi merujuk kepada hadis yang telah kami sampaikan. Hatta tarji'al 'idham mafashilahu, yaitu sampai kembalinya persendian di tempatnya semula. Jadi ketika ruku, jenenge wong ruku kan bungkuk. Kemudian naik lagi, diangkat kepalanya. Sampai apa? Sampai ngadeg, jegregeg. Lah itu namanya gerakan sempurna. Ya. Nah, ketika berdiri tegak inilah mau agak lama silahkan. Memperbanyak memuji Allah, ya, berzikir kepada Allah silahkan. Oleh karenanya bacaan sholat itu nggak cuma pendek, ada yang dikasih simple pendek, ada yang agak panjang, ada yang panjang, supaya kita bisa mengaplikasikan semuanya. Ya, coba kalau kita bacanya yang Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, itu kan lumayan ya, dibanding cuma Rabbana walakal hamdu. Artinya ada tempo yang lebih panjang. Monggo silakan. Itu gerakan yang paling sempurna. Nah sekarang gerakan yang batas minimal. Cara bodone sik dianggap gerakan tidak. Meskipun saya juga nggak menganjurkan. Ya. Jadi dari rukuk ke i'tidal itu kalau belajar fisika apa gitu Mas Radi? Ini berapa sudut nih? Dari sudut rukuk terus ngadeg lagi. Anggap diambil 45 derajat. Ya, di poro loro. Kalau kita sudah beranjak ngadeg
ya, mendekati gerakan sempurna, jegregreg, maka itu sudah terhitung tidak. Meskipun belum bisa disebut tumak-ninah. Wes paling simpel kan gitu. Tapi kalau ternyata gerakan beranjaknya tadi lebih dekat ke gerakan ruku', berarti belum disebut iktidal. Pun sakit bayangin nama dereng. Ya kan? Sakit bisa bayangkan kan? Jadi kalau dari ruku', umpamanya dari ruku', kemudian ngadeg jegregreg, ini namanya sempurna. Berarti kalau umpamanya dari ruku' sami Allah lah, ngene tas langsung anjlungkrung, ini kan belum sempurna, tapi kayaknya lebih dekat ngadegnya atau lebih dekat rukuknya. Kalau lebih dekat ngadegnya berarti sudah masuk batas minimalnya. Tapi kalau dari rukuk baru sami nih, kemudian langsung sujud, berarti belum terhitung gerakan i'tidal. Berarti ya sholatnya harus diulangi karena menghilangkan gerakan yang menjadi rukun sholat. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari gerakan yang minimal sampai yang sempurna. Kemudian yang kedua, gerakan i'tidal. Ada perselisihan para ulama dari dulu sampai sekarang terkait dengan di mana meletakkan tangan. Yang mana perselisihan ini perselisihan yang berangkat dari ijtihad para ulama dengan tema afdholiyah, mana yang lebih utama. Saya ulangi. Jadi perselisihan ulama, ya, tema gerakan i'tidal di mana menaruh kedua tangan. Apa bersedekap seperti baca Al-Fatihah dan surat pendek, atau dibiarkan tidak bersedekap. Dari dulu sampai sekarang ulama itu tema kasusnya adalah afdholiyah. Apa itu? Mana yang lebih utama, bukan mana yang benar dan salah. Bisa dipahami ini ya. Jadi perbedaan ini bukan perbedaan ormas atau partai, bukan perbedaan hawa nafsu. Sehingga kalau kita meyakini sing bener, sing sedakep, ternyata imamnya nggak sedakep, oh berarti sholatku batal. Atau sebaliknya, yang meyakini sing bener gak sedakep, lah kok jebele imamnya sedakep, oh berarti sholatku batal. Gak seperti itu, ya. Karena perbedaannya adalah perbedaan afdholiyah, ya. Mana yang lebih utama? Kalau ulama yang kemudian lebih menguatkan hadis-hadis bahwa Rasul setelah beriktidal bersedekap, mereka lebih mengutamakan sedekap, bukan menyalahkan yang tidak bersedekap. Ya. Dan ketika para ulama yang memahami hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari ruku tidak bersedekap, maka mereka meyakini bahwa tidak bersedekap lebih utama, tanpa menyalahkan yang bersedekap. Paham nih? Jadi biar kemudian nggak salah tompo, ya, sampai pindah masjid, ya, sampai pindah musola, ganti imam dan lain seterusnya. Karena bicara afdholiyah. Ya. Nah,
Ini terjadi juga di beberapa kasus gerakan sholat yang lain. Ya, seperti sholat-sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Apakah tahiyat akhirnya dalam kondisi iftirash atau dalam kondisi tawarruk? Ya, apakah bokonge awake dhewe iki keganjel delamaan sikil kiwa, apa ganjelane bokong awake dhewe langsung karpet masjid? Itu pembicaraan para ulama. Contohnya berarti sholat apa? Sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunnah qobliyah ba'diyah sing mung rakaat 2 rakaat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa wae sholat sing jumlah rakaate napa? 2 rakaat. Nah, niku enten sing pendapat yang menguatkan bahwa duduk tahiyat akhirnya ya seperti duduk tahiyat awal. Tapi juga ada yang memahami bahwa ya karena itu tahiyat akhir ya lebih utama sesuai dengan gerakan tahiyat akhir kaya dene salat 4 rakaat. Di situ letak perbedaannya, hanya mana yang lebih utama, bukan mana yang lebih benar, yang kemudian menilai yang satunya jelas-jelas salah. Nah ini yang harus dikoreksi bareng-bareng. Ya. Bahkan di beberapa kesempatan kalau saya jadi makmum jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahiyat akhir itu saya kayak gerakan tahiyat awal. Kenapa? Yo ngoco awake dhewe, awakku sakmene gedene. Ya, dengan model jamaah sing pamane di masjid yang rame. Lah saya kalau meksa pakai tahiyat akhir itu wis aku yo rasane kecepet. Wong sing kono kok malah kok ngene-ngene. Akhirnya kita malah mengganggu sholatnya kanan dan kiri kita. Ya, kita niatnya pengen rapet sholatnya dari awal, kita ada celah ini masuk biar rapat softnya. Tapi nanti ketemu di tahiyat akhirnya jadi sempit. Saya pengen egois, mulai wah alah. Makanya terkadang di beberapa kesempatan saya duduknya tahiyat seperti tahiyat awal. Kenapa? Karena mau tahiyat akhir tahiyat awal gerakannya itu ya gerakan arek sing deprok napa niku berbantalkan karpet masjid atau lantai masjid, atau yang seperti tahiyat awal ya, masih berbantalkan delamaan sikil kiwa, itu nggak sampai membatalkan sholat ya, karena bicaranya adalah keutamaan dan yang sesuai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sampai sah atau tidak sah. Nah ini ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya di dalam momentum kita melihat gerakan i'tidal itu tidak dengan hawa nafsu. Ya, sehingga kalau nggak bersedekap mesti salah, atau sebaliknya kalau bersedekap malah itu yang salah. Karena setelah ini kalau kita ngaji bacaannya itu ada perbedaan lagi. Karena dalam i'tidal itu ada 2 bacaan. Yang pertama adalah tasmi', yang kedua adalah tahmid. Yang pertama apa? Tasmi'. Ucapan sami'allahu liman hamidah. Ini kira diharokati kabeh, sami'allahu liman hamidahu. Tapi kan kita biasa mewakafkannya. Ya cukup sami'allahu liman hamidah. Itu sebutannya apa? Tasmi'. Yang kedua tahmid. Tahmid niku bukan alhamdulillah, bukan. Tahmid dalam i'tidal ucapan Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Itu namanya tahmid.
Ya, jadi untuk gerakan pun nggih saged dipahami nggih, arek habis ruku ya sami Allahu liman hamidah sedekap lagi, atau habis ruku sami Allahu liman hamidah enggak bersedekap, sudah selesai urusan. Tapi yang jelas ada lafal tasmi antara ruku untuk beranjak ke tidak. Apa itu? Sami Allahu liman hamidah. Nah, dalam fikih ucapan tasmi sami Allahu liman hamidah ulama terbagi menjadi dua. Ada yang memasukkan wajibnya sholat. Kor ngomong sami Allahu liman hamidah itu wajib sholat. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menghukumi ucapan sami Allahu liman hamidah wajib. Tapi kalau Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya tidak sampai menjadi kewajiban, tapi bagian dari sunnah-sunnah sholat. Ya. Nah ini jangan disepelekan, karena antara dua pendapat ini, meskipun ya dalam kajian ini saya sampaikan kepada para jamaah kita mengikuti jumhur. Jumhur itu berarti mayoritas atau lebih banyaknya para ulama yang meyakini tidak sampai wajib sholat. Tapi kita nggak tahu, barangkali suatu ketika kita diimami oleh imam yang meyakini bacaan sami Allahu liman hamidah wajib. Ya. Lagi ngimami ini subuh, gek wae tangi imame. Saya rada ngantuk ini ya. Ya. Ngimami jenengan kabeh. Lah bar rukuk iki Allahu Akbar. Kemungkinan terjadi napa mboten niku. Lah kan kabeh perpindahan niku kan takbir kan. Allah jadi rada ngantuk. Kan kuduke ngomong sami Allahu liman hamidah kok dadi Allahu Akbar. Kalau saya itu sering dulu ndapeti ya, itu ketika sholat asar. Ya, karena dulu kita sekolah itu mulai dari jam 7 sampai asar. Ya, jedais kaya buruh pabrik iki soma iki lho, Pak. Betul-betul ketika waktu zuhur sama makan. Habis itu enggak balik ke asrama, masuk kelas lagi. Jadi satu hari itu ada 10 mapel. 10 jam pelajaran, 10 apa 11 gitu. Ya. Saya masih ngalami itu. Termasuk nanti pas jatahnya imam asar, wah itu mesti kesel-keselnya niku. Entah niku dari kakak kelas yang piket atau dari imam-imam asli yang ditunjuk itu. Itu sering saya dapati. Arek sesasi so ketemu ping 5 ping 6. Artinya seminggu itu bisa lebih dari sekali kejadian. Baru kok niku imame sami Allahu Akbar. Itu wis jan blank tenan lagi. Iki antara kesel mbek ngantuk campur iki. Lek sami Allahu liman hamidah kan jelas warase. Allahu Akbar itu jelas laline. Lek digathukne iki piye iki? Sami Allahu Akbar. Lah kan malah bingung iki. Iki antara kesel mbek ngantuk wis ngono wae. Itu sering sekali. Ya. Nah, kembali lagi. Kalau ternyata imamnya meyakini ini adalah wajib sholat, bacaan sami Allahu liman hamidah, maka jenengan ampun kaget kalau ketika tahiyat akhir sebelum salam jenengan diajak sujud sahwi. Kenapa? Karena meyakini wajibnya sholat hilang atau luput, makanya harus diganti dengan gerakan sujud sahwi. Tapi kalau imamnya ternyata meyakini itu hanya sunnah saja, maka yes penak. Berarti
tidak perlu diurusi, nggak usah direken. Ya kita khusnudon ya luput aja. Ya, tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi mengucapkan Allahu Akbar atau tadi sami Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan tasmi'. Satu lagi permasalahan. Kalau kita sholat sendiri otomatis kita ngomong dewe, sami Allahu liman hamidah. Lah kalau kita makmuman, ya sama Imam Ahmad karena mewajibkan bacaan tasmi' dalam i'tidal, maka imam itu jelas mesti ngucap nih sami Allahu liman hamidah. Maka menurut pendapat Imam Ahmad, jamaah alias makmum juga wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya, karena dalam mazhab beliau wajib ini. Tapi yang jumhur ulama tidak sampai mewajibkan. Ya, dan contoh gamblangnya adalah sholat di dua masjid kota suci Mekah dan Madinah. Itu kan ada muadzin atsani, ada backup suaranya imam kan itu. Ketika imam sudah Allahu Akbar kan mesti ada suara lagi itu. Allahu Akbar. Rukuk gitu, imam pamane saya sudes imamnya. Saya sudes rukuk Allahu Akbar. Gue nek suara meleh kan? Allahu Akbar. Nah, habis rukuk saya sudes otomatis sami Allahu liman hamidah. Nah, yang backsoundnya imamnya saya sudah tadi orang baleni sami Allahu liman hamidah, tapi mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya, jadi kan cobi streaming nih loh. Ya, salat Masjidil Haram mesti kayak gitu. Kenapa? Karena pendapat bahwa sami Allahu liman hamidah ketika berjamaah cukup dilafalkan oleh imam. Bagi makmum tidak, karena itu bagian dari sunnah bacaan sholat. Jadi makmum tinggal mengucapkan Rabbana walakal hamd, yaitu tahmidnya i'tidal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai gerakan i'tidal sebelum kita kaji makna besar dari lafal dzikir atau doa tasmi' dan tahmidnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.